Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini akan memulai tentang seri kajian fikih makanan. Pada sebelumnya telah kita bahas seri kajian fikih muamalat, ya. Untuk seri kajian fikih makanan ini akan kita mulai dengan hukum kopi luwak. Ya, kita akan bahas melalui buku Hal Haram dalam Makanan, ya. Sebelumnya kita sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu dzina bin minas sibai fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita akan bahas luwak terlebih dahulu. Luwak itu apa? Luwak itu adalah musang, ya. Singkat cerita bahwa musang dan luwak atau luwak ini bukan binatang buas, ya. Menurut ahli binatang, ya, para ilmuwan mengatakan luwak ini sebenarnya makanan pokoknya adalah buah-buahan. Dia pandai memilih buah-buahan, termasuk pandai memilih mana kopi yang bagus, ya. Kemudian dia makan. Walaupun kadang-kadang di desa kita mendapatkan bahwa luwak ini sering memangsa ayam, ya. Padahal sebenarnya makanan pokoknya itu buah-buahan. Jika nggak ada buah-buahan, maka kadang-kadang makanan tambahannya itu adalah ayam, ya. Oleh karena itu kita anggap luwak ini bukan binatang buas, ya. Kalau binatang buas berarti sebagian ulama mengatakan dagingnya adalah halal. Sebelumnya itu akan kita sampaikan bahwa di sana ada beberapa pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa walaupun bukan binatang buas, tetapi bukankah dia mempunyai taring dan mempunyai kuku yang tajam? Kalau begitu berarti luwak itu haram dimakan dagingnya, karena sesuai dengan hadis tadi, setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Pendapat kedua mengatakan tidak semua binatang yang bertaring dan buas atau binatang yang bertaring atau punya kuku itu haram, ya, selama dia tidak memburu manusia atau menyerang manusia, seperti binatang hina, ya, hina, ya, binatang yang kayak singa, kayak serigala, tetapi sebenarnya itu adalah halal oleh sebagian ulama, karena walaupun dia makan bangkai, makan daging, tapi tidak menyerang manusia. Ini sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tentang binatang ini, ya. Beliau menjawab, binatang ini ada binatang buruan, yaitu binatang untuk diburu walaupun dia makan daging, karena dia tidak memburu manusia, jadi dikatakan dagingnya halal. Kita masuk kepada luwak. Luwak itu mirip, ya, mirip binatang dhaba tadi, ya. Oleh karena itu hukum kopi luwak, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi intinya sama, ya. Ada dua pendapat di sini bahwa seandainya luwak itu dianggap binatang yang haram dimakan dagingnya, binatang yang najis, ya, maka luwak yang dimakan oleh binatang tersebut dikatakan kopi yang dimakan oleh binatang tersebut dikatakan kopi yang mutanajis, maka harus disucikan terlebih dahulu, ya, kemudian baru dilakukan proses pembuatan kopi luwak. Dan ini yang diambil oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa kopi yang dimakan oleh luwak yang tidak hancur ini itu dikatakan kopi yang mutanajis, harus disucikan kemudian baru diproses jadi kopi. Ini seperti dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan, atau dalam Imam Nawawi, ya, dalam Majmu' menyebutkan bahwa jika ada binatang yang memakan kelereng atau memakan sesuatu yang keras kemudian keluar, maka dianggap keluar dari duburnya, dianggap dia mutanajis dan bisa dibersihkan. Pendapat kedua mengatakan bahwa luwak ini binatang yang boleh dimakan. Setiap binatang yang boleh dimakan itu berarti kotorannya tidak najis. Ada
minimal ada satu dalil. Dalil pertama adalah dalil Al-Urayinin, yaitu satu suku yang datang ke Madinah dalam keadaan sakit, ya, kemudian diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk minum air kencing dan susu unta, kemudian sembuh. Ya, intinya begitu. Artinya bahwa ini tidak najis. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu najis tapi ada keringanan. Jadi, tapi maknanya bahwa hadis ini sahih, bahwa mereka adalah memakan dan meminum air kencing unta dan susunya. Ya. Juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan, ya, para sahabatnya, belum ada masjid waktu itu, untuk sholat di kandang kambing. Jadi kandang kambing berarti itu boleh, tidak najis. Oleh karena itu sebagian negara yang mengikuti mazhab Hanafiyah seperti di Pakistan, di Afghanistan, di daerah Asia Tengah, India, Bangladesh, barangkali mereka terbiasa dengan kotoran kambing dan kotoran binatang ternak yang lainnya bisa dimakan karena dianggap tidak najis. Ya, kalau mazhab Syafi'i jelas setiap kotoran yang keluar dari dubur itu najis. Ya, ini terjadi perbedaan. Walaupun perbedaan tetapi maknanya sama, bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i ini kotoran najis, mutanajis, dibersihkan baru diproses kopinya sehingga menjadi halal. Begitu juga pendapat kedua mengatakan bahwa jika ini keluar dari binatang yang bisa dimakan maka tidak najis, langsung bisa diproses. Intinya bahwa menurut dua pendapat ini kopi luwak itu halal karena sudah dibersihkan dari najis sehingga boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab.